Hello, hai. Kembali lagi di pembacaan kita dalam Encounter Series Christ the Way untuk hari yang ke-32. So, macam biasa sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas kasih Engkau sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami ingin belajar tentang firman Engkau. Biarlah apa yang kami pelajari ini menjadi pedoman hidup kami, menjadi teladan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Biarlah Engkau terus berserta dengan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar. Berikan kami hikmat juga untuk mempelajari apa yang kami bacakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, kita baca untuk hari yang ke-32 dalam Matius 3 ayat 1 hingga 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, kerana aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." So, yang seterusnya terdapat di dalam Markus 1 ayat 1 hingga 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." So, itulah dia dua ayat yang terdapat di dalam Matius 3 ayat 1 hingga 12 dan juga Matius 1 ayat 1 hingga 8, di mana ayat dia lebih kurang sama, memang sama pun. Oke, maksud dia di mana Yohanes mengatakan Tuhan Yesus akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus, oke? Walaupun dia membaptiskan, Yohanes membaptiskan, dia membaptiskan kita dengan air, tapi Tuhan Yesus akan membaptiskan kita menggunakan Roh Kudus. So, macam itulah betapa sucinya Tuhan, betapa tidak layaknya perasaan Yohanes untuk membaptiskan ataupun membuka, walaupun even untuk membuka kasut Yesus pun dia tidak layak. Jadi begitu suci, begitu berkuasa Yesus itu pada ketika itu. Oke, so sampai di sini saja kita punya renungan pada hari ini. Bertemu lagi kita di renungan akan datang, yaitu hari yang ke-33. So stay tune. Oke, so macam biasa sebelum kita akhiri kita punya renungan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau pada hari ini. Tuhan, Engkau sangat suci. Engkaulah satu-satunya Bapa yang harus kami sembah, harus kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu indah pada hari ini. Biarlah kami terus berada bersama dengan Engkau, biarlah kami terus konsisten untuk memuji nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you guys. Bye. Jumpa lagi.